Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada yang terhormat Abi Hamid dan Ida selaku pengasuh Pondok Pesantren Sulukam Larang Madinah, dan juga kepada Kepala Madrasah MTS M Al-Quran Larang Madinah, dan juga kepada dewan-dewan guru MTS M Al-Quran Larang Madinah. Nah, dan juga Miss Rodia selaku pengampu pelajaran SKI, dan juga kepada kedua orang tua saya dan kepada teman-teman yang saya bantu. Nah, kali ini saya ingin mempresentasikan peta imajinasi saya yang menjelaskan tentang pelajaran SKI. Nah, pelajaran SKI kali ini itu menjelaskan tentang peradaan Islam, kemajuan peradaan Islam pada masa Daulah Syafawi. Nah, kemajuan peradaan Islam pada masa Daulah Syafawi itu yang pertama ada bidang ekonomi. Nah, bidang ekonomi itu kemajuan ekonomi pada masa itu bermula dengan penguasaan atas kepulauan Hormuz dan kepulauan Qumrun yang diubah menjadi Bandar Abbas. Dan demikian Syafawiyah menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur, jalur yang pada mulanya itu diperebutkan oleh Belanda, Inggris dan juga Prancis. Nah, di samping sektor perdagangan, Syafawiyah juga mengalami kemajuan dalam sektor pertanian, dalam sektor perdagangan dan juga pertanian, terutama hasil pertanian dari daerah bulan sabit yang sangat subur. Selanjutnya ada juga bidang ilmu pengetahuan. Nah, bidang ilmu pengetahuan ini itu sepanjang sejarah Islam, Persia itu dikenal sebagai bangsa yang telah berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya tidaklah mengherankan apabila pada masa Daulah Syafawi tradisi keilmuan terus berkembang dengan baik. Terus ada juga pada masa Daulah Syafawiyah itu muncul ilmuwan-ilmuwan terkenal, diantaranya yaitu Bahauddin Al-Syirazi atau generalis ilmu pengetahuan. Yang kedua, Sandar al-Din al-Syirazi atau filsuf, dan juga Muhammad Bakir ibn Muhammad Damat, yaitu filsuf, ahli sejarah, teolog yang pernah mengadakan observasi atas kehidupan lebah. Ilmu fikih juga berkembang baik pada masa saat itu. Di antaranya tokohnya adalah Baharuddin al-Amili. Selain sebagai pakar agama, ia juga sebagai ahli kebudayaan yang mengetahui persoalan-persoalan dari berbagai segi. Yang ketiga, bidang perkembangan fisik dan seni. Bidang perkembangan fisik dan seni itu para pemimpin Daulah Syafawi telah mengubah wajah Isfahan yang merupakan pusat pemerintahan menjadi kota yang sangat indah. Nah, Isfahan merupakan kota yang sangat penting bagi tujuan politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Nah, di kota tersebut itu dengan adanya berdirinya bangunan-bangunan megah seperti masjid, rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan raksasa di atas Zendirut, dan istana Chihil Satun. Nah, kota Isfahan menjadi semakin indah dengan dibuatnya taman-taman wisata terbuka. Dan juga pada saat itu Abbas I itu wafat. Di Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademi, 1802 penginapan, dan juga 273 pemandian umum. Dalam bidang seni ini itu arsitektur bangunan-bangunannya yaitu seperti yang terlihat pada Masjid Shah 1611 Masehi dan Masjid Shah Allah 1603 Masehi. Unsur seni lainnya juga terlihat pada hasil kerajinan tangan, keramik, permadani, karpet, pakaian, tembikar, dan lain-lain. Nah, seni lukis ini itu juga sudah mulai muncul pada masa, lebih tepatnya itu pada saat Sultan Tahmasp I berkuasa. Nah, Daulah Syafawi telah memberikan kontribusinya mengisi peradaban Islam melalui kemajuan-kemajuan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, peninggalan seni, dan gedung-gedung yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Oke, saya cukup presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.